Halo, sahabat sehat Apoteku, kembali lagi di podcast Apoteku. Bersama saya, Marita Purnama akan memandu podcast pada hari ini. Di mana di podcast kali ini kita akan membahas terkait informasi obat-obatan dan juga kesehatan. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu terkait tentang hantavirus. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih, kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu apoteker di Apoteku. Jadi langsung saja nih, kita sambut narasumber kita hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Apoteker Nova, bertugas di Apoteku Penarungan. Kak, jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang memang lagi diperbincangkan di masyarakat, yaitu terkait hantavirus. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih Kak, terkait hantavirus, mungkin bisa dijelasin sedikit nggak nih? Hantavirus ini sebenarnya apa nih Kak? Jadi Kamerita, hantavirus itu adalah kelompok virus yang bisa menyerang manusia yang berasal dari hewan. Bisa dari tikus atau hewan pengerat lainnya Kak. Kalau hantavirus ini Kak sebenarnya sudah ada di dalam dunia medis itu dari puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau di Indonesia itu dia dari tahun 1980-an Kak. Berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID itu kan penularannya antar manusia, kalau hantavirus ini dari hewan ke manusia. Sebenarnya hantavirus ini tuh udah ada sejak lama, tapi memang masyarakat baru aware-nya tuh sekarang ya Kak ya? Iya betul Kak. Oke, tadi kan Kakak bilang kalau hantavirus ini kan penyebarannya dari tikus ya Kak ya. Apa semua tikus nih Kak bisa menularkan atau membawa virus hantavirus ini? Sebenarnya tidak semua jenis tikus, ada beberapa jenis tikus yang bisa menjadi surveillance dari virus ini Kak. Jadi nggak semuanya. Kalau penyebarannya tuh gimana nih Kak? Ada nggak sih dari manusia ke manusia atau cuma dari tikus ke manusia Kak? Kalau penularan dari hantavirus ini itu bisa dari udara yang terkontaminasi oleh urin, air liur, ataupun kotoran tikus yang mengering gitu Kak. Jadi debu-debu partikel virus itu berasal dari itu Kak. Oke, jadi penyebarannya itu melalui udara ya Kak ya? Ya. Kalau dilihat dari aktivitas kita sehari-hari ya Kak ya, aktivitas seperti apa nih yang bisa menyebabkan atau menularkan yang namanya hantavirus? Misalnya kegiatan ketika kita membersihkan gudang, kemudian rumah kosong, ataupun pasar, atau tempat-tempat yang banyak tikusnya dan kita itu nggak pakai alat pelindungan diri. Jadi risiko menularnya hantavirus itu lebih tinggi. Kenapa nih Kak, kalau di Indonesia tuh bisa dikatakan rentan terhadap yang namanya hantavirus Kak? Jadi di Indonesia itu iklimnya tropis, kelembabannya tinggi, kemudian sanitasinya belum rata. Dan juga populasi tikus di Indonesia itu cukup banyak Kak. Berarti faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi ya yang namanya virus ini ya Kak ya? Iya benar Kak. Kalau hantavirus sendiri ini tuh udah pernah ditemukan nggak sih Kak di Indonesia? Kalau Indonesia itu pernah ditemukan pada tahun 1980-an Kak berdasarkan penelitian. Oke, lalu kenapa nih Kak virus hantavirus ini sulit terdeteksi gitu? Kalau untuk hantavirus ini ada gejalanya Kak. Gejalanya mirip sebenarnya seperti DBD dan flu. Untuk gejalanya itu demam, pusing, lemas, dan mual. Kadang orang menganggap sepele gitu, tapi kita tetap harus memeriksakan atau kontrol lagi ke dokter atau berkonsultasi ke apoteker untuk menanyakan mengenai kondisi tersebut. Oke, kalau gejala awalnya sendiri itu apa nih Kak? Biar kita bisa lebih aware gitu terhadap yang namanya hantavirus ini. Kalau untuk gejalanya itu bisa demam, kemudian nyeri otot, lemas, dan juga mual Kak. Kalau lihat dari kondisi nih Kak, kondisi yang seperti apa nih yang bisa kita anggap serius dan kita bisa menganggap kalau itu harus pergi ke dokter dan kita harus memeriksakannya. Kalau hantavirus itu sudah parah ketika sudah ada sesak berat, kemudian ada gangguan ginjal. Nih Kak, orang Indonesia itu mulai peduli soal kesehatan setelah ada korban. Karena Kak, biasanya masyarakat itu menganggap penyakit itu kayak tidak mungkin terjadi pada dirinya. Tapi setelah ada korban, kemudian sudah ada banyak berita tentang kasus itu, baru sadar terhadap bahaya dari virus tersebut atau penyakit tersebut. Ada nggak sih Kak kebiasaan sederhana yang bisa menurunkan risiko yang namanya hantavirus? Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan, rumah, kemudian kalau makanan itu tertutup, misal penyimpanan di dapur itu tertutup, kemudian kalau kita membersihkan rumah atau lingkungan itu dengan masker, dengan sarung tangan gitu Kak. Oke, gimana sih cara kita itu meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menciptakan yang namanya kepanikan ya? Ya, kita bisa memberikan edukasi dengan tenang dan jelas, kemudian bisa memberikan fakta, bukan kayak menakut-nakuti gitu kan. Oke, kenapa sih Kak edukasi tentang kebersihan lingkungan tuh masih sangat penting sampai sekarang? Karena banyak penyakit menular itu asalnya dari kebersihan lingkungan yang tidak terawat. Jadi kebersihan lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan itu adalah menjadi hal yang paling dasar yang bisa dilakukan. Oke, di Indonesia sendiri kan banyak sekali Kak informasi yang simpang siur dan mungkin bisa dibilang menyesatkan masyarakat.
Gimana sih cara kita untuk membedakan nih informasi yang memang menyesatkan dan informasi yang emang benar-benar terjadi, Kak? Pertama kita harus lihat sumber informasinya, Kak. Kemudian harus dipastikan itu berasal dari tenaga kesehatan yang resmi atau lembaga yang resmi seperti Kemenkes, WHO, dan tidak hanya sekedar postingan viral gitu, Kak. Untuk sahabat sehat apotekku nih yang ada di rumah yang ingin lebih peduli, ada nggak sih langkah sederhana yang bisa dilakukan, Kak? Ya, jadi untuk sahabat sehat apotekku dalam menjaga kebersihan bisa mulai dengan diri sendiri dan juga lingkungan rumah. Jadi pastikan kita rutin membersihkan area yang lembab, kemudian tidak menumpuk sampah dan juga diingatkan untuk menutup makanan. Oke, dan jangan takut dan panik untuk konsultasi dengan apoteker bisa di Apotekku Penarungan. Oke, sahabat sehat apotekku, jadi dari obrolan kita hari ini kita bisa tahu nih kalau hantavirus itu merupakan virus yang ditularkan dari tikus melalui udara. Dan untuk sahabat sehat apotekku, jangan takut dan jangan panik terhadap hantavirus ini. Dan jika ingin konsultasi itu bisa langsung datang ke apotekku. Dan untuk Kanova, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu nih untuk hadir di podcast kali ini. Dan untuk sahabat sehat apotekku, terima kasih banyak sudah mantengin podcastnya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di follow akun sosial media dari Apotekku Official. Dan saya, Marita Purnama, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.